menjaga kesehatan pada hari ini. Di sini saya akan memperlihatkan micro teaching pada hari ini untuk tugas micro teaching. Pada hari ini saya akan micro teaching pada hari ini akan materi tentang aljabar. Jadi selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Tahu aljabar? Tahu. Sebelum belajar tentang aljabar, kita harus tahu materi awal terlebih dahulu. Karena materi awal untuk belajar memulai aljabar. Karena aljabar itu penting bagi materi-materi berikutnya. Contohnya aljabar. Misal kita punya 3 apel dan ditambah 2 apel dan ditambah 2 jeruk. Jadinya berapa? 5. Jadi tetap 3 apel ditambah 2 jeruk. Jadi kan nggak mungkin apel sama jeruk jadiin 1. Jadi 3 apel ditambah 2 jeruk. Paham? Paham. Atau kayak jadi aljabar itu ada bentuk koefisien, variabel, sama konstanta. Contohnya ini 3x plus 2. 3 itu disebut koefisien atau angka di depan variabel. X itu disebut variabel. Dan 2 itu disebut konstanta. Kita lanjut ke sudah paham tentang materi awal, lalu kita akan belajar ini. Kata aljabar. Aljabar itu berasal dari kata aljab yang diambil dari buku karangan Muhammad Ibnu Musa Al-Khawirzi 780 sampai 850 Masehi. Jadi aljabar itu ditemukan oleh Al-Khawirzi. Adalah seorang ahli matematika, astronomi, dan geografi yang termasuk ialah lahir di Kauris, Uzbekistan dan wafat di Baghdad tahun 850. Selain buku tentang aljabar, ia bersama tim ahli geografinya telah menghasilkan peta pertama dunia tahun 850 Masehi. Next. Bentuk aljabar. Bentuk aljabar kayak 2A min 3B 7xy 12x kuadrat 3m plus 4y min 8p min 5q dan 4x plus 2y kurangi 8 disebut aljabar yang terdiri dari atas variabel dan gabungan bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi hitung. Suku tunggal dan suku banyak. Jadi di aljabar itu ada 2, yaitu suku tunggal dan suku banyak. Bentuk aljabar seperti ini 4A, 6A, B pangkat 2 dan itu disebut suku 1 atau suku tunggal karena tidak ada operasi hitungnya. Kalau kayak yang 2 ini 2P plus 15 itu ada operasi hitungnya, jadi itu bisa disebut suku 2 atau binom. Kalau suku banyak ada 2 operasi atau lebih operasi hitungnya. Contohnya kayak ini 2A min 5AB plus 4A. Jadi ada 2 operasi hitungnya, yaitu pengurangan sama penjumlahan dan seterusnya. Kalau suku sejenis, contohnya kayak ini bentuk aljabar 5A kuadrat ditambah negatif 7xy plus 3 5A kuadrat. 5 itu disebut koefisien dan A disebut variabel atau peubah. Dan negatif 7x kuadrat plus 3 yang tadi yang kita jelasin, yang negatif 7 itu disebut koefisien, x kuadrat y itu disebut variabel, dan 3 itu disebut konstanta. Disebut jenis. Misalnya dari 7A plus 18 min 3A dan 2x pangkat 4 min 5 negatif 5x pangkat 3 negatif 4x pangkat 2 plus 7x. Jawabannya dari soal A itu ada 2 suku sejenis, yaitu 7A dan negatif 3A, tapi terdiri dari 3 suku.
dan banyak suku pada ini ada 4, yaitu 2x dan tidak terdapat suku sejenis. Yang nomor 2 suku sejenisnya dari contohnya 9K plus 5 plus 8M min 4KM min 15K plus 7KM. Suku jawabannya itu suku sejenisnya dari soal tersebut adalah 9K dan 15K dan negatif 4KM dan 7KM. Sekarang masuk ke operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitung penjumlahan pengurangan itu sama kayak pengertian dari penyederhanaan. Kita kasih contoh untuk penjumlahan aljabar. Dilihat di bawah ini. Misalnya 3x ditambah 2 ditambah 6x kuadrat ditambah 3x. Jadi kita keluarin dulu kurungnya, angkanya dalam kurung. Jadi 3x tambah 2 ditambah 6x kuadrat tambah 3x. Yang suku sejenis kan cuma ini, 3x sama 3x ini. Jadi dijadiin satu. 6x kuadrat ditambah 3x tambah 3x tambah 2. Jadi hasilnya 6x kuadrat ditambah 3 tambah 3. Berapa? 6x plus 2. Jadi jawabannya 6x kuadrat plus 6x plus 2. Silahkan ditulis. Saya kasih contoh nih, coba dikerjakan dulu. Contoh yang kedua, 12x kuadrat min 9x plus 6 ditambah negatif 7x kuadrat plus 8x min 14. Silahkan dikerjakan. Berapa hasilnya? 5x kuadrat min x min 8. Ya, benar. Jadi hasilnya itu 5x kuadrat min x min 8. Sekarang kita yang pengurangan. Contohnya pengurangan 5p min 3q dikurangi 9p min 6q. Jadi dikeluarin dalam kurung jadi 5p min 3q. Karena ini min, jadi kita kalikan min kali plus itu min 9p min kali min plus 6q. Baru dijadiin 1. 5p min 9p min 3q plus 6q. 5 kurangi 9 min 4t min 3 tambah 6 plus 3q. Jadi hasilnya min 4t plus 3q. Latihan, coba dikerjakan latihan ini. Negatif 5 x min dikali x min 2 dikurangi negatif 4 2x plus 3. Coba dikerjain. Kita akan latihan tentang penjumlahan dan pengurangan. Saya kasih 5 soal, saya tulisin ya. Yang soal nomor pertama 8x
plus 7 ditambah 5x min 3. Yang nomor 2 6x min 4y ditambah 3y min 2x. Yang nomor 3 2x kuadrat plus 7 ditambah x min 3. Yang keempat min 6x plus 8 dikurangi negatif 5x plus 3. Yang nomor 5 x kuadrat min x dikurangi x plus 7. Silahkan dikerjakan 5 soal.
bisa Pak. Jadi kalau nggak bisa besok buat ya, besok dibahas bersama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dua. 3x plus 2.